Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita memanjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini dengan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama kembali mengikuti pengajian rutin. Mudah-mudahan dengan kesemangatan kita bersama untuk bersama-sama mengikuti pengajian pada malam hari ini, Allah akan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, manfaat bagi kehidupan kita di alam dunia dan manfaat bagi kehidupan kita di alam akhirat. Allahumma. Para hadirin, banyak pertanyaan tentang bulan Sya'ban. Bulan ini namanya bulan Sya'ban. Ini juga supaya kita ngerti, ya Pak ya, Bu, bahwa bulan Islam itu diawali dari bulan Muharram. Sekarang ini bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban adalah bulan Rajab. Setelah bulan Sya'ban namanya bulan Rajab sudah jelas. Bulan Ramadan sudah jelas. Ada apa di bulan Sya'ban? Diterangkan banyak oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang bulan Sya'ban. Iya. Jadi di bulan Sya'ban ini ada sejarah dan ada fadilah. Ada sejarah dan ada fadilah. Fadilah itu artinya keistimewaan. Allah menganjurkan di dalam Al-Quran untuk kita selalu ada kaitan dengan sejarah, sebab sejarah itu penting. Sampai di dalam surat Ibrahim ayat 5 Allah sendiri mengatakan wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Yaitu hari-hari yang bersejarah. Hari-hari yang bersejarah. Al-Quran banyak menceritakan tentang hari-hari yang bersejarah. Ada hari kemenangan, kemenangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Juga ada hari-hari kehancuran. Allah menghancurkan musuh-musuh Allah. Hari-hari kehancuran Fir'aun. Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Ya. Dan banyak kaum 'Ad, kaum Tsamud. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kaum Saba, sampai ada surat namanya surat As-Saba, ya, surat Saba. Ini semuanya Allah ceritakan supaya menjadi peringatan bagi kita.
Nyatanya orang yang berpegang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah diberi kemenangan oleh Allah. Orang yang menentang Allah, orang yang menentang nabi-nabi Allah diberi hancur oleh Allah. Ini namanya hari-hari Allah. Termasuk bulan Sya'ban, para hadirin. Bulan Sya'ban ini bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi kita umat Islam adalah ada sejarah dua sejarah penting di dalam bulan Sya'ban. Makanya perlu kita ungkap pada malam hari ini supaya kita ngerti. Di dalam bulan Sya'ban yang pertama, sejarah perubahan arah kiblat. Perubahan arah. Kita sekarang sholat kiblatnya kemana? Ke Ka'bah di Mekah. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Isra Mi'raj, diberi kewajiban sholat 5 waktu. Diberi kewajiban sholat 5 waktu. Iya. Kemudian ketika sholat itu sendiri dipraktekkan oleh malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, itu kiblatnya bukan Ka'bah, kiblatnya adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Jadi dulu pertama kali ada sholat, kiblatnya bukan Ka'bah, kiblatnya Masjidil Aqsa. Loh, Masjidil Aqsa ini adalah kiblatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah musuhnya Islam. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat sholat menghadap Masjidil Aqsa, kiblatnya itu orang-orang Yahudi pada ngomong, tuh lihat Muhammad katanya bawa agama baru, nyatanya jiplak kiblat kita, jiplak kiblatnya orang. Kira-kira Nabi Muhammad enak enggak perasaannya? Enggak enak, sakit hatinya Nabi karena dianggap itu jiplak. Padahal ini perintahnya Allah Subhanahu. Maka kalau malam Nabi gini ke atas berdoa, ya Allah, berikanlah kami kiblat sendiri, jangan berkiblat sama-sama dengan orang Yahudi. Nabi memohon kepada Allah. Ketika Nabi mohon kepada Allah, turunlah ayat yang ke-144 dari surat Al-Baqarah. Turun ayat yang ke-144 dari surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini ayatnya. Allah mengatakan, aku telah melihat engkau selalu melihat wajahmu ditengadahkan ke atas. Ini Allah Maha melihat. Iya. Allah mengatakan, aku telah melihat engkau Muhammad selalu melihat ke atas. Mohon supaya kiblatnya dirubah. Allah mengatakan, fawallu Allah mengatakan kiblatan tarboha, fawalli wajhaka kiblatan tarboha. Sekarang aku Allah memerintahkan kamu Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk berpaling dari kiblat ke Masjidil Aqsa menuju kiblat yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Kiblat yang diridhoi oleh Nabi Muhammad apa? Adalah Syatrul Masjidil Haram, adalah kiblatnya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ini para hadirin, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Jadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke
Ka'bah adalah terjadi pada bulan Sya'ban. Ketika itu Nabi Muhammad sujud syukur, senang sekali Nabi Muhammad karena punya kiblat sendiri, tidak dikatakan jiplak kepada orang-orang Yahudi. Makanya bulan Sya'ban dijadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bulan yang betul-betul berarti karena terjadinya perpindahan kiblat. Ini para hadirin supaya tahu, itu sejarah terjadi pada bulan Sya'ban, perpindahan kiblat. Ya. Itu pertama. Tadi saya katakan ada dua sejarah ini. Yang kedua apa? Yang kedua turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini surat Al-Ahzab ayat 56. Turunnya ayat pemberitahuan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya semuanya bahwa sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat solawat ini turun pada bulan Sya'ban. Pada bulan apa? Sya'ban. Ini bagi Nabi Muhammad dan bagi kita umatnya satu kebanggaan. Sebab Allah tidak pernah mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada ayatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Musa. Tidak ada ayatnya. Hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Allah memerintahkan kepada satu umatnya bersolawat kepada nabinya. Tidak pernah. Umatnya Nabi Ibrahim tidak pernah diperintah bersolawat kepada nabinya. Umatnya Nabi Musa tidak pernah diperintah solawat kepada nabinya. Khusus bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Bapak-bapak, ibu-ibu, masalah solawat sudah panjang lebar pernah saya sampaikan. Satu kali pengajian kita terangkan tentang solawat. Ya, mudah-mudahan kita semua rajin-rajin membaca solawat. Pernah saya katakan bahwa Nabi Muhammad tidak membutuhkan solawat umatnya. Nabi Muhammad sudah mendapatkan solawat dari Allah. Nabi Muhammad sudah mendapatkan solawat dari para malaikat. Tapi kita ini solawat karena perintah Allah Subhanahu, karena kita butuh rahmat Allah, butuh kita ini dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, makanya para hadirin pernah diterangkan oleh para ulama bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Rajab bulan apa? Dengan apa menanam? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah, terutama memperbanyak istighfar. Bulan Sya'ban adalah bulan nyirami. Bulan apa? Kalau kemarin bulan Rajab menanam, di bulan Sya'ban kita sirami. Nyiraminya dengan apa? Memperbanyak sholawat. Ya, kita tiap hari tidak bulan Sya'ban saja, tapi bulan Sya'ban lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Iya. Kalau di bulan Rajab menanam, di bulan Sya'ban nyirami, di bulan Ramadan kita tinggal panen. Akan merasa indah
melaksanakan ibadah puasa, akan merasa lezat dan nikmat melaksanakan ibadah puasa, karena sudah menanam mulai bulan Rajab, disiram di bulan Sya'ban, kita tinggal panen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejarah bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang yang lagi ramai juga dibicarakan, supaya kita tahu dasarnya. Di bulan Sya'ban ada malam yang istimewa. Di bulan Sya'ban ada malam yang istimewa. Namanya malam apa? Nisfu Sya'ban. Ini banyak kelompok-kelompok Islam yang mengatakan Nisfu Sya'ban tidak ada dasarnya. Ya, bulan Sya'ban bulan biasa. Kita tadi sudah tahu, bulan Sya'ban adalah bulan yang mempunyai sejarah bagi Nabi Muhammad dan bagi umat. Kemudian malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan malamnya, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Insya Allah kita semua diberi panjang umur. Ini kan malam Selasa ya, besok malam Rebo, malam Kamis. Malam nisfu Sya'ban adalah malam Jumat. Ini malam nisfu Sya'ban yang akan datang istimewa. Berbagai keistimewaan kumpul. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban itu sendiri adalah malam yang mulia. Malam Jumat juga malam yang, jadi dua kemuliaan akan kumpul nanti pada malam nisfu Sya'ban. Ya malam nisfu Sya'ban, ya malam Jumat. Iya. Di dalam satu hadis, ini hadis sahih para diri, diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti, khamsulayalin la yuraddu fihinna da'wah. Ada 5 malam, ada 5 doa tidak ditolak oleh Allah. Ada 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah. Pertama adalah malam pertama bulan Rajab, malam pertama bulan. Yang kedua malam nisfu Sya'ban, nanti malam Jumat. Yang ketiga Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat. Jadi nanti kumpul menjadi 2, malam nisfu Sya'ban dan malam Jumat. Luar biasa ini terakhir. Yang keempat Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima Lailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Ini 5 malam ini doa tidak ditolak oleh Allah. Tapi jangan salah paham, kita setiap saat dianjurkan untuk berdoa, terutama setelah sholat 5 waktu. Sebab doa yang paling diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa setelah sholat. Doa setelah sholat. Ada seorang sahabat namanya sahabat Abu Dujana, padahal dia punya maksud lain. Setiap habis sholat subuh beliau langsung pergi, ditegur oleh Rasulullah supaya setiap habis sholat berdoa. Sebab kita ini hadithu ahdin birobbina, kita baru saja munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan para hadirin. Pernah saya berbicara tentang doa. Doa adalah nuhul ibadah, kata Nabi. Doa adalah intisari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a yadfa'ul bala. Doa adalah bisa menyingkirkan bencana. Orang sebetulnya akan tertimpa bencana karena orang itu banyak berdoa, bencananya disingkirkan oleh Allah. Kemudian ad-du'a silahul mu'min, kata Nabi. Doa adalah senjatanya orang yang beriman kepada Allah. Kita kan punya musuh kita namanya setan. Kalau kita terus berdoa, setan mundur, kalah, karena kita senjatanya kuat. Kembali bapak-bapak, ibu-ibu,
pada masalah malam malam nisfu Sya'ban. Iya. Tadi sedikit ini ada satu informasi dari Nabi kita Muhammad SAW secara umum tentang bulan Sya'ban. Tadi saya katakan sebelum bulan Sya'ban namanya bulan Rajab. Setelah bulan Sya'ban namanya bulan Ramadan. Ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Kalau bulan Sya'ban itu Nabi banyak melakukan ibadah puasa sunnah. Di bulan Sya'ban secara umum ini Nabi banyak melakukan ibadah sunnah. Kemudian seorang sahabat namanya sahabat Usamah bin Zaid. Sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apa ini ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Dzaka syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Sebab bulan ini bulan yang kurang mendapatkan perhatian dari umat karena baru saja mengagungkan Rajab dan nanti akan mengagungkan Ramadan. Rasulullah mengatakan, ini penting juga umat tahu, ada apa di bulan Sya'ban selain sejarah tadi. Rasulullah mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya laporan amal-amal kita selama setahun, diangkat oleh malaikat ke hadirat Allah Subhanahu. Ini pada bulan Sya'ban. Maaf para hadirin, padahal malaikat tidak usah mencatat amal kita, Allah sudah maha tahu. Malaikat tidak usah laporan kepada Allah, Allah tahu tentang amal kita. Tapi ini namanya untuk menampakkan kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menciptakan makhluk yang namanya malaikat, dan Allah berkuasa menugaskan malaikat untuk mencatat amalnya manusia. Jadi amal diangkat itu ada 3 berarti. Ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Iya. Harian ya tiap hari amal kita dilaporkan oleh kepada Allah. Ada mingguan, setiap minggu. Kapan? Ada satu riwayat mengatakan hari Kamis, ada si riwayat mengatakan hari Jumat. Makanya kita berusaha supaya amalnya baik, terutama hari Jumat. Sebab ada riwayat begini bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan semuanya kita bisa istiqomah, kita mendapatkan husnul. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berusaha melakukan perbuatan yang baik, ya, ketika amal kita disodorkan kepada Allah, terutama yang mingguan, itu orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia itu melihat amal-amal anak cucunya yang baik. Ketika mereka melihat amal-amal anak cucunya yang baik disodorkan kepada Allah, mereka ikut gembira apa tidak? Gembira. Menggembirakan orang-orang tua kita yang sudah hidup di alam kubur. Iya. Jadi kita didik juga anak-anak kita, ya, supaya anak-anak kita perbuatannya baik, terutama menghidupkan hari Jumat dan malam Jumat, supaya pada saatnya nanti kita sudah hidup di alam kubur, kita akan melihat keindahan-keindahan amal-amal anak cucu kita yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat Usamah, "Kenapa ya Rasulullah engkau melakukan ibadah puasa banyak di bulan Sya'ban?" Iya, sebab pertama karena bulan ini umat Islam banyak lupa karena baru menghormati Rajab dan akan menghormati Ramadan. Keduanya kata Rasulullah, bulan ini adalah diangkatnya amal secara tahunan. Secara apa?
Rasulullah mengatakan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalku diangkat, disodorkan kepada Allah oleh malaikat, sedangkan aku dalam keadaan melakukan ibadah puasa. Ya, ibadah apa saja, yang penting kita melakukan perbuatan yang baik. Ini supaya kita tahu tentang bulan Sya'ban, khususnya masalah malam nisful Sya'ban. Insya Allah malam apa? Malam Jumat yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Ini hadisnya diriwayatkan oleh dua perawi, rawahu Tabarani wa rawahu Ibnu Hibban. Ini hadis sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, yaqtali'ullah ila jami'i khalqi lailatan nizli min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw musyahid. Kata Rasulullah, Allah akan memandang kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Kapan? Nanti pada malam nisful Sya'ban. Setiap saat kita ini dipandang oleh Allah. Kita tidak bisa lepas dari pandangan Allah. Kapan saja, di mana saja, kita selalu dipandang oleh Allah. Tapi nanti pada malam nisfu Sya'ban, Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Sampai Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan, fayaghfiru li jami'i khalqi. Seluruh makhluk Allah, seluruh orang yang beriman diampuni dosanya oleh Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, walaupun kita tidak mengatakan astagfirullah, kita tidak memohon ampun kepada, yang penting posisi kita waktu itu dalam keadaan melakukan perbuatan yang baik, itu akan diampuni oleh Allah segala dosanya. Dosa yang sudah bertahun-tahun seluruhnya akan diampuni oleh Allah pada malam hari itu, kecuali, ini kecualinya perlu diperhatikan. Kecuali siapa? Musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, iya, yang menyembah selain Allah, itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Na'udzubillah. Dan musyahid, musyahid itu apa? Provokator, orang-orang yang suka manas-manasi orang lain, orang-orang yang suka bikin fitnah. Itu malam nisfu Sya'ban, Allah lagi mengobrol segala ampunannya, orang-orang itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Ada 5 ini, Pak. 5 orang yang pada malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Pertama tadi musyrik, yang kedua musyahid, yang ketiga qati'ur rahimin, orang yang selalu memutuskan silaturahmi, memutuskan persaudaraan. Kakak sama adik bentrok, tidak mau ngomong, ini malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan dari Allah. Kalau tidak saling maaf, memaafkan. Maaf para diri. Makanya setan paling getol menggoda itu antara 2. Semua manusia digoda oleh setan, tapi setan paling getol menggoda 2 orang. Siapa? Saudara kakak beradik atau tetangga dengan tetangga. Makanya yang paling banyak bentrok 2 orang ini, ya Bu, kakak, adik, sama tetangga dengan, sebab setan terus bekerja. Gara-gara warisan kakak adik bentrok, gara-gara warisan nanti tidak mau bicara, ya, gara-gara masalah sepele. Kenapa?
setan kok begitu getol menggoda persaudaraan kakak adik? Sebab begini para adik, kalau ada orang kakak dengan adik sudah bentrok, nanti anaknya, keturunannya terus akan bentrok, sebab tahu bahwa orang tuanya tidak saling cocok. Iya, bentrok terus. Naudzubillah min dzalik. Malam hari itu, malam nisfu Sa'ban, orang yang memutuskan tali persaudaraan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang ketiga, yang keempat siapa? Aqun liwalidai, orang yang durhaka sama orang tua. Ibadahnya hebat, sosialnya hebat, tapi sama orang tua durhaka, malam nisfu Sa'ban tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bagi kita yang orang tuanya masih ada, datanglah kepada orang tua, minta mohon maaf kepada orang tua, senangkan hati orang tua. Bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, berdoa untuk orang tua. Kalau punya kelebihan rizki, sedekah untuk fuqara dan masakin, pahalanya untuk orang. Iya. Dan orang karo birrul walidain, bakti kepada orang tua, hidupnya akan barokah, panjang umur, sehat wal. Iya. Jadi begini para hadirin, itu yang disebut tadi, apabila tidak bertobat. Ada orang durhaka sama orang tua, tapi mendengar seperti ini kemudian bertobat, maka nanti malam nisfu Sa'ban akan mendapat ampunan dari Allah. Yang dulu-dulu sudah diampuni oleh Allah, yang akan datang ya mendapatkan ampunan dari Allah dengan datangnya malam nisfu Sa'ban. Yang kelima siapa? Yang tidak dapat ampunan dari Allah, mudminu khamrin, orang yang selalu minum minuman keras. Kalau tidak tobat, ya maaf loh para hadirin, ada orang dulunya suka minum minuman keras. Kalau dikumpulkan dari dulu sampai sekarang, minuman kerasnya yang diminum itu mungkin 1 drim barangkali, umpamanya. Kemudian bertobat, Allah mengampuni dosanya. Sebab Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Allah tidak pernah menutup pintu, malah Allah menerangkan, aku buka pintu tobat pada malam hari untuk orang-orang yang bermaksiat pada siang hari. Aku buka pintu tobat pada siang hari untuk orang-orang yang bermaksiat pada malam hari. Jadi selalu dibuka oleh Allah pintu tobat. Terus Allah memberi ampunan. Sampai-sampai Allah pernah mengatakan, ya ibadi lau kana dzunubaka ananas sama, wahai hamba-hambaku, walaupun dosamu setinggi langit, jangan putus asa. Yang penting mau mohon ampun kepada Allah, apalagi malam nisfu. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kalau tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan Imam Ibnu Hibban. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Siti Aisyah istri Rasulullah meriwayatkan, satu saat, satu malam, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, atani Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang. Berarti ini dari pentingnya ya Bu, pentingnya malam nisfu Sa'ban. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Dari pentingnya malam nisfu Sya'ban sampai malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad. Karena malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memberitahu kepada umatnya.
memberitahu kepada umatnya. Iya. Setelah malaikat Jibril mengatakan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, walillahi mutaqa'un minan nar bi adadi su'iri ghanami kalbin. Iya. Pada malam hari ini Allah memerdekakan ribuan bahkan jutaan umat manusia, dimerdekakan, dibebaskan dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan termasuk kita. Ya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Allah memerdekakan, membebaskan ribuan dan jutaan umat Islam dari api neraka. Yang penting ada kesiapan kita ya Bu. Maksud dan kesiapan apa? Malam nisfu Sya'ban digunakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Begini loh Pak Bu, ini contohnya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu yang namanya ember? Tahu ember? Ember ya Bu ya. Inilah di zaman tidak ada hujan, orang butuh air, tahu-tahu tiba gerimis. Waktu gerimis ada orang embernya terbuka, kira-kira dapat air apa enggak? Kalau gerimisnya lama embernya bakal penuh apa enggak? Lagi tidak ada air, tiba-tiba datang hujan besar, tapi embernya kemurem, embernya terbalik. Walaupun hujannya besar, kira-kira dapat air apa enggak? Yang salah hujannya apa? Bukan embernya, orangnya. Karena tidak buka. Nanti malam Jumat yang akan datang hujan besar, bukan hujan air, tapi hujan rahmatnya. Bu, kalau nanti malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, hujan lebat, hujan rahmat Allah, embernya apa Bu? Hati. Embernya apa? Hati. Buka hati kita malam nisfu Sya'ban dengan apa? Dengarkan, ini Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Nabi mengatakan, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu biha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Allah. Kata Nabi, hai umatku, kalau malam nisfu Sya'ban, malamnya hidupkan malam nisfu. Kalau menghidupkan malam nisfu Sya'ban berarti buka ember. Wasumu naharoha, dan nanti paginya kita usahakan puasa sunnah. Puasa apa? Sunnah. Sebabnya apa? Sesungguhnya Allah turun. Ya Allah di mana saja ya Pak? Ini penghormatan untuk malam nisfu. Allah dekat dengan kita semuanya. Allah berteriak pada malam nisfu Sya'ban, ala min mustaghfirin fa'aghfir lahu, ala min mustarziqin fa'arzuqahu, ala min mubtala fa'afiyahu. Terus Allah mengatakan, hai orang-orang yang punya dosa, mohonlah ampun kepadaku, aku akan hapus semua dosamu. Hai orang-orang yang rizkinya lagi repot, rizkinya lagi apa? Laporkan kepadaku, kata Allah. Jadi nanti malam nisfu Sya'ban pada laporan ya Bu. Laporan sama, ini yang perintah Allah kok. Aku akan beresi rizkimu. Hei orang-orang yang sedang terkena problem, sampaikan kepadaku, aku akan selesaikan problemnya. Hei orang-orang yang sedang kena penyakit, laporan kepadaku, aku akan beri kesembuhan. Nikmat apa enggak? Alhamdulillah. Ini malam nisfu Sya'ban, supaya kita apa? Kita buka ember kita. Ya, ini perintah Rasulullah SAW. Coba amati Pak Bu, Rasulullah itu orangnya bijaksana Pak. Rasulullah tidak mengatakan kalau malam nisfu Sya'ban lakukan ini, baca ini. Barangkali umatnya tidak mampu.
Maka Rasulullah mempersilahkan, hei umatku, yang penting kalau malam nisfu Sya'ban, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang penting kalau malam nisfu Sya'ban berdoa. Makanya kemudian dikemas oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid, di musola-musola, ba'dal maghrib baca apa? Baca berapa kali? Bila perlu 30 kali. Saya kadang-kadang agak mangkel sama orang yang ngomong, Pak, kenapa malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali? Oh, kamu ini pengen nabung apa enggak? Ya, baru 3 kali sudah teriak-teriak. Bila perlu 30 kali. Begini para hadirin, Rasulullah mengatakan apa? Hidupkan malam nisfu Sya'ban, bebas kita lakukan apa saja. Kemudian para ulama mengajarkan ahli sunnah wal jamaah, ba'dal maghrib malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 dengan niat-niat tertentu. Kenapa dengan niat tertentu? Sebab ada hadis, Pak. Malah bila perlu jangan malam nisfu Sya'ban saja, Ibu, setiap malam atau setiap malam sebab dikatakan Yasin 5 quri'atlah. Pembacaan surat Yasin tergantung niatnya orang yang membaca. Ini di luar malam nisfu Sya'ban, setiap malam, kapan saja. Saya heran pada yang ngomong jangan baca Yasin. Itu apa tidak baca hadis? Rasulullah dalam hadis An-Nasa'i mengatakan Yasin qalbul Quran. Yasin adalah hatinya malah ada riwayat orang yang membaca Yasin pahalanya seperti membaca Quran dari awal sampai akhir. Allah, dari awal sampai, ya kalau baca dari awal sampai akhir pahalanya beda lagi ya Bu, sebab di dalamnya juga ada surat Yasin. Iya. Jadi kalau ada orang bertanya mana sih dalilnya baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban, ya ini dalilnya, hadis Ibnu Majah, bahwa kita diperintah oleh Rasulullah menghidupkan malam nisfu. Kita diperintah oleh Rasul. Dan sebaik-baiknya menghidupkan malam nisfu Sya'ban yaitu baca Yasin. Setelah baca Yasin nanti baca doa ya Bu. Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaihi. Ya, ini doa yang dikemas oleh para alim ulama. Dari cintanya alim ulama kepada kita, maka mereka mengemas satu doa. Bu, kalau tidak diajari doa oleh para alim ulama, kita bingung apa enggak, Bu? Mau baca doa apa? Berarti orang-orang yang enggak percaya malam nisfu Sya'ban tidak baca Yasin, tidak baca doa, rugi apa enggak? Kemurep embernya. Ya, kemurep ember. Na'udzubillah, doa. Kemudian para hadirin, saya ingin meluruskan. Ada orang bertanya, nanti malam nisfu Sya'ban ada sholat nisfu Sya'ban tidak ada. Sholat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Tapi tadi kita dianjurkan oleh Rasulullah menghidupkan malam nisfu. Sholat sunnah sebanyaknya tidak dilarang, asal jangan niat usolli rokaaten sholat nisfu Sya'ban, tidak boleh niat itu. Kita niatnya mutlak, ya, sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah isya, mau berapa rakaat saja, mau sholat witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, silahkan pada malam nisfu. Dan paling bagus nanti malam nisfu Sya'ban kita melakukan sholat tasbih. Melakukan sholat apa? Tasbih. Itu pada malam nisfu Sya'ban. Kapan waktunya? Bebas. Jam 8 malam boleh, jam 9 boleh. Maksudnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban bukan berarti malam nisfu Sya'ban kita tidak tidur. Tidur kita. Paling tidak apa? Sholat maghrib jamaah, sholat isya, sholat subuh
Di antara sholat-sholat itu ada baca yasin, ada baca doa, ada sholat tasbih. Mudah-mudahan kita semua diberi inayah pertolongan oleh Allah untuk bisa menghidupkan malam nisful, insya Allah. Kemudian para hadirin, setelah Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Dari berbagai riwayat, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sedikit supaya kita puasanya dianggap sah. Amin. Ada dua hal penting yang perlu kita ketahui tentang bulan, tentang ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, furudus shaum. Furudus shaum yang wajib dilakukan bagi orang yang akan melakukan ibadah puasa. Itnani, ada dua. Ini kunci, Pak, Bu. Orang mau melakukan ibadah puasa, kuncinya ada berapa? Pertama, an-niyatu likulli yaumin. Niat setiap hari, niat setiap malam. Jadi setiap malam kita niat. Nawaitu saumahuddin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sana imanan wahtisaban, atau langsung lillahi, atau pakai bahasa Jawa niat ingsun. Iya boleh, bahasa Sunda boleh ya Bu. Yang penting ada niat. Ini wajib hukumnya. Masalah diucapkan tidak diucapkan itu sunnah ya Bu ya. Yang wajib apa nih? Niat. Niat itu waktunya kapan? Niat puasa waktunya mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Habis sholat maghrib niat boleh, habis tarawih boleh, habis sahur, yang penting belum masuk subuh itu kita niat. Kalau ada orang maghrib tidak niat, tarawih tidak niat, sahur tidak niat, setelah dengar adzan subuh baru, oh saya belum niat. Ini puasanya wajib diteruskan. Puasanya wajib, tapi nanti kalau selesai bulan Syawal wajib diqodha. Sebab melakukan ibadah tanpa niat. Makan tidak boleh tuh. Kalau gitu kita makan aja. Nanti kan akan diqodha, tidak boleh. Menghormati bulan puasa. Jadi fardunya puasa ada berapa? Dua. Yang pertama niat. Yang kedua al-imsaku an jami'il muftirat. Yang kedua menahan diri tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Sekali lagi, menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa. Dari mulai adzan subuh sampai adzan. Kalau bisa melakukan dua ini berarti dinyatakan puasanya sah. Puasanya apa? Kemudian yang membatalkan puasa, al-muftiratu arba'atun. Perbuatan yang membatalkan puasa ada 4. Maaf, tadi fardunya puasa ada berapa? Diingat-ingat ya Pak ya Bu, supaya puasa kita sah. Yang membatalkan puasa ada berapa? 4. Pertama, idkhulu syai'in ilal jawfi an tariqil manafid fil badan. Memasukkan barang dari luar badan menuju ke dalam badan lewat lubang-lubang yang ada di badan. Lubang-lubang di badan itu hidung, telinga, jalan depan dan jalan belakang. Apa saja bentuknya Pak, pokoknya tidak boleh masuk. Maaf, siang hari lagi melakukan ibadah puasa, menelan batu, ngelet waktu, batal apa enggak? Batal. Walaupun bukan makanan, tetap batal. Menelan ludah, ngelet itu, batal apa enggak Bu? Enggak batal. Orang kalau puasa jangan itu terus, cacok itu terus, jijik. Ya Bu ya? Iya. Terus bagaimana? Telan lidah kita. Syaratnya apa?
syaratnya ludah kita belum keluar dari bibir, masih di dalam mulut, terus ditelan. Ada orang bicara, Bu, bicaranya recok sampai ngelewer sini, kemudian dimasukkan lagi ditelan, batal itu. Batal. Jelas ya? Kalau bulan puasa, wudhu, sholat duhur sama sholat asar nggak usah kumur, nggak usah apa, kecuali kalau lisannya ada darah, itu kumur untuk menghilangkan najis. Sebab orang mau wudhu kumur itu tujuannya apa sih? Bersihin mulut. Lah kalau puasa apa yang dibersihin? Nggak ada apa-apanya. Ya, malah dikhawatirkan satu tetes saja, karena kita umur satu tetes ada yang tertelan, itu puasanya batal. Jelas ya Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan puasa kepalanya pusing, pakai obat gosok, tidak batal. Bulan puasa siang-siang masuk angin, dikeroki, tidak batal. Jelas ya? Ini pertama yang membatalkan puasa. Yang kedua, al-istiqa'atu amdan. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Sengaja apa? Disokok-sokok gini sampai muntah. Itu puasanya Pak. Ada orang lagi melakukan ibadah puasa, perutnya enak, tidak diapa-apakan, muntah sendiri, tidak batal. Tidak, tapi wajib kumur, sebab yang keluar dari muntah itu hukumnya najis, kena badan harus dicuci. Iya. Yang ketiga yang membatalkan puasa, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Siang hari bulan puasa, tidak hubungan suami istri, tidak, tapi sengaja mengeluarkan sperma, batal puasanya. Puasanya Pak. Tapi ada orang lagi puasa, Pak Daduhur tidur, tahu-tahu mimpi, keluar sperma, keluar air mani, ndak batal, keluar sendiri kok, tidak Pak. Tapi wajib apa? Wajib mandi. Yang keempat yang membatalkan puasa, al-jimamu amdan. Siang hari ingat bahwa ini lagi puasa, suami istri ingat, tapi sengaja hubungan suami istri, ini batal puasanya. Puasanya apa? Hati-hati yang muda-muda ya Pak, kalau bulan puasa siang-siang jangan deket-deketan, yang jauh-jauhan. Nanti kalau malam enggak apa-apa, bebas. Sebab kalau terjadi, ingat bahwa suami istri ingat lagi puasa, sampai terjadi, enggak apa-apalah satu hari. Nanti kalau bulan Syawal, kodoknya 2 bulan. Kodoknya berapa? Ya, syahrin ya, syahrin. 1 bulan, 1 bulan, 1 hari. Iya. Itu para hadirin. Makanya 4 ini harus dijaga ya. Ada perbuatan yang membatalkan ibadah puasa, membatalkan pahalanya. Ini ada pertanyaan bagi orang berpuasa ya, Ramadan, bagi kalangan orang awam, ya awam atau tidak awam sama saja ya Pak ya, itu biasanya tidak bisa menjaga mata katanya. Terus bagaimana caranya? Ya caranya dari dirinya sendiri, dijaga matanya ya. Ada beberapa perbuatan yang membatalkan ibadah puasa, ibadah ganjarannya, pahalanya. Di antaranya mengumpat, ngerasani, puasanya sah, pahalanya batal. Di antaranya an-nadhuru bisyahwah, memandang dengan syahwat, batal pahalanya. Ya, atau bohong, menipu, itu perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ini, tapi ada pertanyaan dari Ciduet. Pertanyaannya, kalau orang kawin, sebelum akad nikah hamil duluan, sah apa tidak? Ini pertanyaannya ya Bu.
Ada anak laki-laki perempuan selalu dekat-dekat, makanya tidak boleh dekat-dekat. Ya, akhirnya belum akad nikah keburu hamil. Bagaimana? Akad nikah sedangkan perutnya sudah ada isinya, hukumnya sah. Akad nikahnya hukumnya, tapi hati-hati, jangan kampungan. Oh, akad nikahnya hukumnya sah, tapi yang di dalam perut itu anak zina. Di dalam perut anak haram. Kalau nanti lahir perempuan tidak punya wali, walaupun sudah kawin ketika hamil. Ya, jadi belum kawin sudah hamil, akhirnya sama orang tuanya kawinkan, sudah hamil, kawinnya sah, tapi yang di dalam perutnya tetap anak zina, anak jadah. Ya, nanti itu yang hamil duluan sama yang menghamili akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kawin itu artinya bukan tobat, Pak, bukan jalan keluar. Kadang-kadang sudahlah, tak apa-apa, hamil duluan, nanti kan mau kawin. Itu setan itu, Pak. Itu apa? Itu godaan setan. Sebab ketika berbuat, ya, itu namanya melakukan zina, imannya hilang. Naudzubillah min dzalik. Jangan gampang-gampang masalah ini, walaupun ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ini. Kalau masalah kawinnya hukumnya sah, tapi anaknya yang di dalam kandungan itu tetap hukumnya anak haram, anak jadah. Naudzubillah min dzalik. Ya, para hadirin, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa nanti menghidupkan malam nisfu Sa'ban, bisa melakukan ibadah puasa dengan ketentuan-ketentuan tadi, dan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqqiyan wa la mahruma. Allahumma nas'aluka al-lutfa ma'a at-tadbir fima jarat bihi al-maqadir innaka 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam